Hai semua, kembali lagi di Learn English with Kak Reza. How are you today? I hope you are doing well ya. So today kita mau belajar tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Sekarang kita lihat what is conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Sederhananya nih, yaitu kalimat pengandaian. Nah, di sini Kak Reza udah ada contohnya. Kalimat conditional sentence terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama kita sebut condition atau kondisi. Kalimat kedua kita sebut result atau kalimat efek atau akibatnya. Contohnya di sini, if it rains, I will stay at home. Yang artinya jika hujan, maka saya akan berada di rumah. Nah, apakah hari ini akan hujan? Kita tidak tahu. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Namanya juga sedang berandai-andai. Nah, inilah yang dimaksud dengan conditional sentence. Oke, sekarang kita lihat jenis conditional sentence. Conditional sentence terdiri dari 4 jenis. Yang pertama kita sebut zero conditional atau conditional sentence type 0. Untuk conditional type 0, rumusnya adalah if diikuti dengan simple present dan simple present. Lalu kemungkinan terjadinya adalah 100% atau pasti terjadi. Kemudian yang kedua adalah first conditional atau conditional type 1. Conditional type 1 rumusnya adalah if diikuti dengan simple present dan future tense. Kemungkinan terjadinya adalah 50 sampai 90%. Jadi kemungkinan besar terjadi. Kemudian yang ketiga second conditional atau conditional type 2. Rumusnya adalah if diikuti dengan simple past, kemudian would plus infinitive. Kemungkinan terjadinya adalah 1% sampai 40%, yang berarti bisa saja terjadi, tapi kemungkinan besar tidak terjadi. Kemudian yang keempat atau third conditional, rumusnya adalah if diikuti dengan past perfect, lalu would have, dan diikuti dengan past participle. Kemungkinan terjadinya adalah 0% atau impossible, tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena sudah lewat atau sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita lihat contohnya satu-satu ya. Yang pertama tadi adalah conditional type 0. Conditional ini digunakan untuk menyatakan sebab akibat sebuah fakta yang sudah pasti terjadi. Kemungkinan terjadinya 100%. Ingat, tadi rumusnya adalah if diikuti dengan simple present dan simple present. Contoh yang pertama, if you eat your lunchbox, mother feels happy. Yang artinya, jika saya menghabiskan bekalku, ibu merasa senang. Nah, kalimat if you eat your lunchbox ini adalah kalimat conditionnya. Kemudian mother feels happy ini adalah kalimat result atau akibatnya. Sekarang, apakah jika kamu menghabiskan bekal, maka ibu merasa senang? Yes, pasti ibu kamu merasa senang. Jadi kemungkinan terjadinya adalah 100%. Sekarang yang kedua, if you stare at the sun too long, your eyes damage. Yang artinya, jika kamu menatap matahari terlalu lama, maka matamu akan rusak. Kalimat conditionnya adalah if you stare at the sun too long. Lalu kalimat resultnya adalah your eyes damage. Yang artinya matamu akan rusak. Sekarang, apakah jika kamu menatap matahari terlalu lama, maka matamu akan rusak? Yes, pasti 100% terjadi. Lanjut, contoh terakhir, when she goes on trip,
She always take a lot of photo. Yang artinya ketika dia melakukan perjalanan, dia selalu mengambil banyak foto. Kalimat conditionnya adalah when she goes on trip. Kemudian kalimat result atau akibatnya, she always take a lot of photo. Apakah dia selalu mengambil banyak foto ketika sedang berpergian? Yes, pasti terjadi 100% karena hobinya adalah mengambil foto. Nah, ini yang dimaksud dengan conditional type 0. Jadi kemungkinan terjadinya pasti 100%. Sekarang kita lihat conditional type 1. Conditional ini untuk mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinannya terjadi di waktu yang akan datang jika kita melakukan sesuatu. Maka kemungkinan terjadinya adalah 50-90%. Untuk rumusnya yaitu if diikuti dengan simple present dan future tense. Sekarang kita lihat contohnya di sini. If you are here, ini adalah kalimat simple present. Kemudian I will tell you my feelings. Ini adalah kalimat future tense. Yang artinya kalau kamu ada di sini, saya akan menceritakan perasaanku. Kalimat conditionnya adalah if you are here. Maka kalimat result atau akibatnya I will tell you my feelings. Nah, apakah kamu berada di sini? Bisa saja iya, bisa saja tidak. Maka kemungkinan terjadinya 50-90%. Berarti kemungkinan kamu berada di sini sangat besar. Lalu if you tell the truth, she will forgive you. Kita lihat kalimat simple present tense-nya adalah if you tell the truth. She will forgive you, ini adalah future tense. Yang artinya jika kamu memberitahu yang sebenarnya, dia akan memaafkanmu. Kalimat conditionnya adalah if you tell the truth, dan kalimat result atau akibatnya she will forgive you. Apakah dia akan memaafkanmu jika kamu memberitahukan yang sebenarnya? Ya, kemungkinan besar dia akan memaafkanmu. Maka kemungkinan terjadinya 50-90%. Lanjut, your teacher will be angry if you don't finish your homework. Kita lihat di sini your teacher will be angry. Ini adalah kalimat future tense. Kemudian if you don't finish your homework, ini adalah kalimat simple past. Yang artinya gurumu akan marah jika kamu tidak mengerjakan PR-mu. Apakah demikian? Yes, kemungkinan besar gurumu akan marah jika kamu tidak mengerjakan PR. Nah, kalimat result-nya ini ada di depan, yaitu your teacher will be angry. Jika kondisinya seperti apa? Jika kondisinya kamu tidak menyelesaikan PR-mu. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud dengan conditional type 1. Yang kemungkinan terjadinya itu 50-90%. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal supaya kalian bisa lebih paham. Sekarang kita lihat contohnya number 1. If you heat butter, it melt easily. Yang artinya jika kamu memanaskan mentega, itu akan mudah meleleh. Nah, apakah ini type 1 atau type 0? Ingat, kalau type 0 kemungkinan terjadinya 100% atau pasti terjadi. Sementara type 1 itu 50-90% kemungkinan besar. Nah, kita tahu bahwa kalau mentega dipanaskan itu pasti meleleh. Maka ini adalah conditional type 0. Conditional type 0 tadi rumusnya menggunakan simple present dan simple present. Maka kata kerja heat yang ada di dalam kurungnya ini tidak berubah. Berikut juga dengan kalimat keduanya, yaitu it melts easily, yang menggunakan kalimat simple present dengan dicirikan tambahan s karena subjeknya tunggal. Kemudian yang kedua,
If you wait me little longer, I buy you a pizza. Apakah ini type 0 atau type 1? Ini adalah type 1 atau first conditional sentence. Kenapa? Karena jika kamu menungguku lebih lama lagi, I will buy you a pizza. Yang artinya jika kamu menungguku lebih lama, saya akan membelikan kamu pizza. Ini adalah type 1. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Tetapi kemungkinan besarnya adalah terjadi. Kemudian, Mother comfort me if I felt scared. Apakah kalimat ini type 1 atau type 0? Ya, ini adalah type 0 atau pasti terjadi. Ya, artinya jika Mother comfort me, ibu menenangkanku, if jika saya merasa ketakutan. Maka kalimatnya simple present diikuti dengan simple present. Kemudian yang berikutnya, if red mixed with white, it turn out into pink. Apakah jika merah dicampur dengan warna putih berubah menjadi warna pink? Jawabannya yes, 100% terjadi atau pasti warnanya berubah menjadi pink. Maka ini kita sebut conditional type 0. Maka kalimatnya menggunakan simple present, yaitu if red mixes. Jadi kata kerja mix ditambah akhiran es. Kemudian with white, lalu ada subject it di sini. Kita lihat verbnya menjadi turns out yang menunjukkan simple present. Kemudian yang berikutnya, you blah 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 arrive there on time if you blah 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 go right now. Nah, apakah ini type 1 atau type 0? Ini adalah type 1 yang kemungkinan terjadinya sangat besar tapi tidak selalu atau pasti terjadi. Maka kalau type 1 kalimatnya menjadi simple future tense diikuti dengan simple past tense. Simple present tense. Jadi you will arrive there on time, kamu akan tiba di sana tepat waktu if you go right now, jika kamu pergi sekarang. Nah, seperti itu ya. Ini adalah latihan soal atau contoh soal yang biasa diujikan dalam kalimat conditional sentence. Alright, that's all for today everyone. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Tapi sebelum Kak Reza akhiri, kita masuk dulu ke bagian kesimpulan agar kalian paham apa yang dimaksud dengan conditional sentence. Conditional sentence adalah kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi atau mungkin tidak terjadi, seperti yang diharapkan dengan menggabungkan kalimat condition dan result, atau nama lainnya adalah main clause dan if clause. Jadi dalam conditional sentence terdapat dua kalimat ya. Kemudian yang kedua, kalimat conditional terdiri dari 4 jenis seperti tadi sudah kita bahas. Type 0 itu untuk menyatakan fakta dan kebenaran yang terjadi atau kemungkinannya 100%. Kemudian type 1 untuk menyatakan suatu kemungkinan yang terjadi atau 50-90%, yang artinya kemungkinan besar terjadi. Lalu type 2 yang menyatakan suatu kemungkinan yang sangat kecil terjadi, dan type 3 yang menyatakan hal yang tidak mungkin terjadi. Untuk type 2 dan type 3 nanti kita bahas di part kedua. Lalu conditional sentence menggunakan rumus if diikuti dengan simple present dan simple present jika type 0, dan if diikuti simple present dan future tense untuk type 1. Seperti itu ya. Jadi sudah cukup jelas. Dan terakhir kita masuk ke bagian self learning, yaitu latihan secara mandiri. Di sini sudah ada 5 kalimat yang bisa kalian analisis mana yang menggunakan
kalimat condition dan mana yang merupakan kalimat result. Tentunya kalian juga harus analisa apakah ini conditional sentence type 1 dan conditional type 0 dengan menentukan kemungkinan besar terjadinya. Nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan akhir kata, thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembahasan materi menarik lainnya. Kak Reza undur diri, bye-bye.